Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, saudara-saudaraku, saya ini mau pulang kerja. Ini toko bos saya ini. Panjang banget toko bos saya ini. Tingkat 2 nih. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tetap istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Hari ini saya tidak puasa Daud ya, kemarin. Besok hari Minggu puasa Daud. Pas hari libur pas puasa, jadi ya nggak bisa makan-makan dong. Ya saudara-saudaraku dimanapun berada, ya seperti ini ya, kehidupan di Taiwan itu seperti ini. Nih, ini tol ya, ini tol nih, ini tol. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini negara-negara dimanapun ini lagi memanaskan mesin-mesin perangnya ya, mesin-mesin tempurnya lagi dipanasin semua, karena seluruh negara ini lagi memanasin senjata-senjatanya, kayaknya mau perang dunia ketiga ya. Iya, perang dunia ketiga. Sebenarnya ini sudah perang ya, sudah perang dunia ketiga. Menurut saya sudah perang ini, karena sudah semua proksi ya, sudah semua proksi sudah bertempur ya, walaupun tidak secara resmi menyatakan ikut perang ya, tapi kan sudah mengirim, kalau tidak senjata ya tentara ya, tentara bayaran. Hampir semua negara sudah ikut campur semua. Ini ya kawasan Timur Tengah, terus kawasan Eropa ya, itu semua sudah bergejolak ya. Tinggal meletus ya. Entah kalau nuklir apakah digunakan apa tidak ini perang. Tapi menurut saya kalau sudah kepepet pasti digunakan nuklir itu ya, itu pasti. Musim dingin ya saudaraku, musim dingin banget. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tetap istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Kalau musim dingin seperti ini ya dingin banget sih. dingin banget. Saya saja sampai ini pesen jaket tebal 2 di online ya, di online. Pesen jaket 2 yang satu itu sampai dengkul ya, yang satu tidak ya, hampir 2 juta lah, hampir habis 2 juta, dua baju itu ya. Karena ya kalau musim dingin seperti ini, kalau tidak melengkapi diri kita sendiri, siapa lagi ya saudara-saudaraku. Nih, kalau malam minggu saya latihan di sini ya. Latihan. Tapi ini udah sebulan ini nggak latihan karena musim dingin ya. Musim dingin. Nanti kalau mungkin bulan 3 lah. Bulan 3 mungkin latihan lagi. Kalau lama nggak latihan apa ya, tubuhnya terasa poklek.
Oh, itu teman saya pakai motor dia. Tadi, ayo ikut. Enggak, aku mau buat video dulu gitu. Jadi dia aku suruh cepet duluan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Kalau di Cina itu lambangnya seperti ini ya, naga. Ini kan lambang naga ini. Kalau di Indonesia namanya 9 naga. 9 naga itu orang terkaya di Indonesia ya. Itu namanya 9 naga. Kalau di sini namanya Taipan atau bos besar. Ya seharusnya negara kita harus memperbanyak orang-orang yang bos besar yang bisa memberikan lapangan pekerjaan ya. Seperti Pak Haji yang dari Kalimantan itu ya, itu kan bisa memberikan lapangan pekerjaan ya. Tapi mulai sekarang itu banyak ya yang di Indonesia yang Taipan atau bos-bos asli pribumi ya, yang bisa memberikan lapangan pekerjaan ya. Memang seharusnya pemerintah itu mencetak para bisnismen seharusnya ya, mencetak para bisnismen. Tapi ya itu tadi memang sistem bisnis itu kan monopoli ya. Itu yang sulit itu kan seperti itu. Kalau ada sudah sistem monopoli, itu sangat sulit untuk lainnya itu berkembang. Karena apa? Biasanya kan saling bisa ditindas kan gitu. Seperti perizinannya dipersulit ya, perizinannya dipersulit, pajaknya bisa dinaikkan, itu kan akan membuat para pembisnis itu sulit untuk berkembang. Apalagi kalau membuat CV itu kan sudah mahal ya, perizinannya mahal ya. CV saja mahal, apalagi PT ya. Karena ya itu tadi lah, karena semua itu kan membuat kuranglah dukungan. Sebenarnya Indonesia itu apa saja bisa buat ya. Sebenarnya kalau memang dikelola dengan baik. Orang Indonesia itu sebenarnya pintar-pintar ya. Kenapa saya katakan pintar-pintar? Orang yang tidak maksudnya mempunyai titel tinggi pun, contoh ya, orang Indonesia banyak sekali meniru mobil Lamborghini ya. Itu kan banyak ya. Di Surabaya ada, di Jawa Barat ada ya. Ya duplikat kan Lamborghini, mobil Lamborghini itu kan sebenarnya orang-orang pintar itu ya. Coba kalau orang-orang pintar seperti itu ditarik di dalam pemerintahan, terus untuk pembuatan kendaraan, pasti Indonesia akan jaya ya. Terus ada juga kan yang membuat helikopter itu kan, seharusnya rakyat yang pintar ya, rakyat yang pintar itu seharusnya ya di minimal difasilitasi. Kalau tidak bisa difasilitasi ya direkrut lah
direkrut, ya. Supaya apa? Supaya ya Indonesia itu tetap bisa cepat jaya ya. Apalagi kan program pemerintah 2045 itu kan programnya Indonesia Emas ya. Kalau tidak cepat-cepat seperti itu, kalau tidak dipercepat ya, bagaimana mungkin Indonesia bisa 2045 itu Indonesia Emas, kan seperti itu ya. Apalagi pembangunan harus dipercepat. Kalau bisa tiap pulau ya, tiap pulau itu dibuat seperti IKN ya. Tapi ada juga yang bilang, untuk apa pembangunan, untuk apa infrastruktur ya. Ada juga yang mencemooh, untuk apa aspal? Rakyat tidak butuh aspal, tidak butuh pembangunan. Rakyat tidak makan aspal ya. Dampaknya itu ekonomi itu tidak setahun 2 tahun langsung dampak ya. Mungkin nanti anak-anak kita ya yang merasakannya ya. Apalagi transportasi itu harus terhubung. Contoh lah di Taiwan sini. Di Taiwan sini ya, dari Toyen sampai ke pusat kota ya, Taipei, itu hanya menghabiskan beberapa ratus ya. Karena apa? Karena transportasinya terhubung ya. Transportasi bis, kereta itu semua terhubung ya. Taksi juga terhubung. Jadi kalau ingin Indonesia emas ya memang harus transportasi harus terhubung ya. Pesawat, halo ya, antara pesawat, bandara ya, terus kereta, taksi, bis itu memang harus semua terhubung. Kalau semua terhubung seperti Taiwan, saya rasa cepat ya. Saya rasa cepat Indonesia menjadi negara emas 445 ya. Ya memang sih kalau tidak dengan hutang memang sulit ya, memang sulit ya. Pemerintah itu kalau tidak hutang memang sulit. Sebenarnya ya bagaimana ya, Indonesia itu kan menurut saya sistemnya yang dipersulit ya, seperti dipersulit. Maksudnya begini, kenapa mudah kalau bisa dipersulit kan gitu. Seharusnya mengapa dipersulit kalau bisa dipermudah, seharusnya kan seperti itu ya. Mengapa dipersulit kalau bisa dipermudah, kan gitu ya. Tapi insya Allah lah ya, kita kalau rakyat, ulama ya saling mendoakan supaya pemerintahnya menjadi baik ya. Doanya seharusnya seperti itu ya. Kita itu harus mendoakan pemerintahan yang bisa amanah, yang bisa baik, seperti itu. Jangan menghujat. Karena apa? Kalau kita menghujat ya itu sama saja kita itu mengutuk ya. Jadi ketika kita menghujat seseorang itu seperti kutukan ya. Malah buruk nantinya dampaknya. Lebih baik kita mendoakan ya. Saya harap para ulama-ulama kita yang ulama-ulama senior ya seharusnya mendoakan pemimpin-pemimpin kita menjadi lebih baik, menjadi amanah dan sebagainya. Seharusnya seperti itu ya.
jangan terprovokasi orang-orang yang imigran ya. Kalau imigran itu nggak peduli Indonesia hancur, dia pulang kok ke negaranya masing-masing ya. Kalau imigran ya, imigran Arab maupun imigran Eropa maupun imigran manapun saja ya, kalau Indonesia hancur dia pulang. Tapi kalau pribumi mau pulang kemana kita, kan seperti itu. Jadi kita itu jangan mudah dibodohin ya, apalagi kalau dia hanya mencari keuntungan, hanya cari cuan. Jadi bersatulah, rakyat pribumi bersatu padu, saling mendoakan yang baik, doakan pemerintah yang baik gitu loh. Nah, yang dari sini dulu ya, saudara-saudaraku. Agak ya seperti itulah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya pemikiran-pemikiran saya ya. Yang baik dipakai, yang jelek tinggalkan ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, yang berlebihan, tolong dimaafkan. Karena bagi saya segala sesuatu itu terkadang niat kita baik, tapi cara penyampaian kita keliru, kan bisa seperti itu ya. Jadi di dunia ini salah itu adalah kekeliruan yang terkadang tidak disengaja, kadang disengaja ya. Kadang ya kita itu lupa ya, kadang kita lupa apa yang sebenarnya terjadi ya. Banyak sekali pedoman-pedoman ya. Ya intinya itu tadilah, kita harus mendoakan pemerintahan yang amanah. Insya Allah lah, kalau pemerintah itu didoakan dengan baik-baik, kita akan menjadi negara yang baik, negara yang makmur ya, seperti itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Video yang sangat sederhana ini ya, untuk berbagi pengetahuan, untuk berbagi situasi dan kondisi ya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.